penyelenggara ya harus berintegritas dulu gitu ya. Ketika penyelenggara tidak berintegritas, bagaimana mau pemilu berintegritas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman pemilih, kembali lagi di acara podcast kali ini. Kita ditemani oleh Bapak Ahmad Khalil yang bisa dipanggil Bapak Alan. Saya sebagai host akan berbincang-bincang soal penyelenggara pemilu dengan Bapak Alan sendiri. Bapak Alan ini di KPU menjabat sebagai apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Yakin. Jadi saya di KPU Kabupaten Kudus saat ini diamanai sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilih dan SDM. Kalau disingkat adalah Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Nah itu divisi yang saya ampu saat ini. Oke. Bapak pada saat menjabat di divisi itu sendiri, apa sih PR pertama Bapak yang harus diselesaikan? Oke, di dalam divisi saya di sosialisasi partisipasi masyarakat pendidikan pemilih dan SDM itu juga mempunyai tugas yang cukup berat ya, karena ketika saya masuk saat itu sedang tahapan pemilu 2019, sehingga kita punya tugas selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahamkan terkait pemilu 2019 kemarin, untuk bisa memahamkan masyarakat dan bisa ujung-ujungnya masyarakat sadar dan datang ke TPS untuk mencoblos. Nah itu bagian dari tugas kami di sosialisasi. Nah selain sosialisasi, kami juga ada tugas terkait target partisipasi masyarakat. Jadi selain kita berusaha untuk memahamkan dan memahamkan masyarakat terkait pemilu dan pemilihan, termasuk memberikan pendidikan pemilih, itu juga kita ditarget untuk partisipasi masyarakat. Bagaimana di wilayah Kudus itu partisipasi masyarakat bisa tinggi, dan alhamdulillah kemarin dalam pemilu 2019 kita juga cukup tinggi, melebihi target dari nasional. Itu terkait tugas-tugas kami. Ada juga pendidikan pemilih yang mana kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada para pemilih, entah itu pemilih pemula maupun pemilih dewasa. Nah itu juga salah satu bagian dari tugas kami. Jadi memang cukup banyak di divisi kami untuk terkait tugas-tugas kepemiluan. Oke, saat ini kan masih ada pandemi yang masih terus berkelanjutan. Apa sih pekerjaan KPU pada saat pandemi yang terus berkelanjutan seperti ini? Oke, ya meskipun di KPU Kabupaten Kudus saat ini tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, atau biasanya lebih familiar dengan pilkada gitu ya. Pilkada kemarin 2020 juga di Kudus nggak ada ya. Tapi meskipun tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, ditambah adanya pandemi seperti ini, lantas apakah kita hanya duduk diam gitu? Nah, ternyata enggak, banyak juga pekerjaan gitu ya. Apalagi di divisi saya di sosialisasi itu jalan terus. Sosialisasi itu tidak mengenal ini waktu tahapan, ini tidak ada tahapan, tapi kayak sosial itu harus jalan terus. Salah satunya ya seperti ini, podcast ini bagian dari sosialisasi kita kepada para pemilih gitu ya, kepada masyarakat. Termasuk juga meskipun di pandemi kita sosialisasi strateginya yang kita ubah. Kalau dulu boleh tatap muka, kita boleh ke pemilih pemula, sekolah, kampus dan sebagainya, sosialisasi ke masyarakat, ke kaum marginal dan sebagainya. Selama pandemi ini memang sosialisasi kita ubah strateginya. Salah satunya dengan bentuk podcast seperti ini. Kita
kita masifkan media sosial, Nah. kita webinar dan yang lainnya. Jadi masih tetap terus untuk sosialisasi. Selain sosialisasi di divisi lain, karena di KPU Kudus kan ada 5 komisioner yang membidangi divisi masing-masing. Yang ketua merangkap sebagai ketua KPU merangkap sebagai ketua divisi keuangan umum dan logistik full. Terus juga yang satu ada divisi data perencanaan, data dan informasi, ada divisi hukum dan pengawasan, ada divisi teknis penyelenggaraan. Di masing-masing divisi itu ada pekerjaan masing-masing yang masih terus harus dilakukan meskipun tidak ada tahapan dan meskipun pandemi. Nah ini kayak di Datin, data dan informasi itu ada daftar pemilih berkelanjutan yang itu harus dimutakhirkan setiap bulan sekali. Jadi ada proses-proses yang luar biasa untuk memutakhirkan itu. Harus ada kerjasama dengan antar instansi yang itu selalu harus dilakukan day to day gitu ya. Sehingga menghasilkan berada data-data yang benar-benar valid, DPP yang benar-benar valid. Oke. Menurut Bapak kemarin kan nggak jadi pilkada, kenapa itu Pak? Kok nggak menjadi mengadakan pilkada? Oh gini, jadi sebenarnya untuk KPU Kabupaten Kudus itu hanya mengikuti regulasi yang sudah ada di pusat. Kita tidak berhak untuk membuat regulasi sendiri, kita hanya mengikuti regulasi yang ada. Jadi memang kemarin kan sempat beredar terkait isu untuk pilkada di tahun 2022 dan tahun 2023, di mana masa jabatan bupati yang di tahun 2017 dan 2018 habis pas pemilihan tahun 2017 dan pemilihan tahun 2018 habisnya kan di 2022 dan 2023. Nah itu sesuai dengan RUU yang sempat muncul, RUU rencana undang-undang ya. Cuma RUU tersebut itu kan tidak jadi dibahas oleh di tingkat pusat, sehingga pemilu, terutama pemilu dan pemilihan itu kembali lagi kita memakainya aturannya adalah aturan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi pilkada itu diserentakkan di tahun 2024, masuk juga pemilu nanti di tahun 2024. Lanjut ke tema podcast hari ini, yaitu temanya adalah independensi, integritas, dan profesionalisme dalam penyelenggara pemilu. Apa sih Pak independensi menurut Bapak dalam penyelenggara pemilu itu sendiri dan integritas? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ya, karena terkait independensi dan integritas itu satu hal dasar yang harus dimiliki seorang penyelenggara pemilu gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke independensi penyelenggara pemilu, kita kan tahu sendiri independensi itu adalah suatu keadaan atau posisi yang tidak memihak gitu ya. Jadi berada di tengah gitu, tidak memihak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping dan sebagainya. Jadi independensi itu suatu keadaan yang tidak memihak. Nah, independensi seorang penyelenggara pemilu itu juga sama. Jadi seorang penyelenggara pemilu itu memang harus bisa benar-benar menerapkan independensinya, tidak memihak siapapun ya. Termasuk ini juga ada sejarahnya di dalam di lembaga saya di KPU ini juga ada sejarahnya, di mana di tahun 1999 ketika itu pemilu di era reformasi ya, itu KPU itu berisi dari perwakilan partai politik. Ada sekitar 48 orang anggota KPU yang itu dari unsur partai politik, perwakilan beberapa partai politik. Nah, ketika tahun 2000 akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000. Nah, disinilah munculnya independensi.
kayak KPU Kudus itu dibentuk sekitar 2003 sudah jelas langsung memang KPU Kudus itu sifatnya memang jelas independen. Penyelenggaranya, anggotanya memang harus independen dan non partisipan. Ini juga dituangkan dalam syarat-syarat menjadi anggota KPU, harus tidak boleh menjadi pengurus partai politik gitu ya, tidak boleh menjabat dalam jabatan politik gitu ya, jabatan politik, dan beberapa syarat lainnya yang itu jelas-jelas menunjukkan bahwa kita itu independen. Nah, baru bisa daftar menjadi anggota KPU. Jadi memang sampai sedetail itu supaya menjaga independensinya. Sementara terkait integritas ini juga sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi memang kita itu kan ada yang mengawasi terkait kode etik. Ya, jadi penyelenggara pemilu ada 3, ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, DKPP ini tugasnya salah satunya adalah melakukan pengawasan terkait kode etik terhadap para penyelenggara pemilu. Jadi di DKPP ini juga aturannya juga sudah jelas sekali. Salah satunya terkait integritas tadi ya. Bagaimana di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu jelaskan para penyelenggara pemilu itu harus punya prinsip integritas. Pertama itu adalah jujur. Prinsip ini prinsip menjaga integritasnya. Jujur, terus yang kedua adalah adil, yang ketiga mandiri, yang keempat adalah akuntabel. Ya, sekali lagi integritas itu kan keterkaitannya, kalau definisi umum itu keterkaitannya antara kejujuran dan tanggung jawab gitu ya. Jadi sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga integritasnya itu harus bisa menerapkan prinsip 4 tadi, berpedoman pada 4 tadi: jujur, adil, mandiri, dan akuntabel. Jujur itu apa? Nah, di sini jujur itu dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu itu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi ataupun golongan. Ini jujur. Ya, ini kita bicara integritas tadi. Kita bicara 4 pedoman, prinsip pedoman terkait integritas para penyelenggara pemilu. Jujur seperti itu. Sementara mandiri apa? Mandiri itu adalah penyelenggara pemilu itu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan gitu ya. Nah, itu bebas dari campur tangan semua kepentingan. Ini mandiri. Terus yang berikutnya adalah adil. Nah, adil ini adalah penyelenggara pemilu itu menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sementara yang keempat, akuntabel ini juga penting ya, karena ini maknanya penyelenggara pemilu itu melaksanakan tugas itu penuh tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini prinsip integritas yang harus dipunyai dalam seorang penyelenggara pemilu. Itu, Mas. Contoh satu, penyelenggara pemilu yang berprofesional. Oke. Jadi selain integritas, selain independensi, integritas yang harus dipunyai seorang penyelenggara pemilu ya, itu adalah juga profesionalitas. Nah, profesionalitas ini juga diatur di dalam peraturan DKPP juga. Itu ada ya. Jadi seorang penyelenggara itu memang harus profesionalitas. Lantas profesionalitas itu yang seperti apa? Nah, di dalam peraturan nomor 2 tahun 2017 itu prinsip pedoman profesionalitas itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah berkepastian hukum. Terus aksesibilitas ya.
terus juga ada tertib, ada terbuka, ada proporsional, ada profesional sendiri, ada efektif, ada efisien, ada bersifat kepentingan umum. Nah, jadi profesionalitas ini sudah dijabarkan juga di dalam peraturan di KPP terkait prinsip-prinsip profesionalitas apa saja yang harus dipedomani. Ya, tadi ada berapa tadi ada 8 ya. Ada kepastian hukum, ada proporsional, ada tertib ya, ada apa tadi ya? Efisien, efektif untuk kepentingan umum. Nah itu semuanya harus dilaksanakan supaya kita bisa bekerja sesuai dengan profesionalitas. Nah, Oke Pak, lanjut. Semisal ada peserta pemilu yang berhubungan dengan anggota KPU dengan independensi yang wajib bagi penyelenggara pemilu, apa tanggapan Bapak dan bagaimana cara mencegah anggota yang melanggar dari undang-undang independensi itu sendiri dalam penyelenggara pemilu? Oke, terkait adanya kerabat seorang penyelenggara pemilu yang menjadi peserta pemilu ya, ataupun menjadi tim kampanye, itu juga sudah diatur. Jadi kita juga komplit lah ya, termasuk bagaimana mengatur itu. Jadi dalam peraturan di KPP itu mengatur ketika ada seorang penyelenggara pemilu ya, yang punya kerabat, baik itu peserta pemilu ataupun dia tim kampanye, itu diwajibkan untuk mengumumkannya di dalam rapat ya, jadi supaya orang tahu bahwa si penyelenggara pemilu ini punya kerabat sebagai peserta pemilu atau tim kampanye. Nah ini ada aturannya di dalam DKPP, peraturan DKPP juga terkait kode etik penyelenggara pemilu. Nah, sementara ketika ada yang melanggar, sekali lagi DKPP juga punya tugas untuk melakukan tadi mengawasi, termasuk juga memberikan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melanggar, misalnya seperti itu. Oke. Jika ada pencalon mantan napi dengan kasus korupsi, kira-kira apa yang harus diwaspadai dari KPU sendiri, dan padahal si pencalon sebelumnya sudah melakukan kesalahan seperti korupsi, dan bagaimana caranya agar si pencalon tidak curang dalam melakukan pemilu pada saat itu? Apa tanggapan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan untuk menghapus kasus ini itu bagaimana? Oke, di dalam pencalonan itu di kami ada juga istilahnya aturan yang kalau di KPU itu PKPU, peraturan KPU. Nah itu ada PKPU terkait syarat calon dan syarat pencalonan. Nah ini juga di situ dibahas detail, termasuk bagaimana ketika dia itu mantan napi koruptor. Nah di situ ada juga ketika mantan napi koruptor itu harus melampirkan pengumuman di media bahwa dia pernah dipenjara terkait kasus ABCD gitu. Nah, itu ada peraturan di situ. Jadi kita sudah siapkan peraturan dengan detail terkait siapa dia ketika dia ternyata mantan koruptor, memang harus ada pengumuman seperti itu, dan itu harus dilampirkan di dalam syarat ketika mendaftar. Ketika syaratnya tidak komplit, tetap tidak akan kita ACC, jadi tetap tidak akan kita jadikan calon gitu. Jadi sekali lagi terkait syarat calon dan pencalonan kita juga sudah bahas secara detail. Di situ ada peraturannya sendiri, dan ketika ada mantan koruptor yang memang dia memenuhi tadi syarat-syarat tadi, tetap bisa syarat yang saya sampaikan tadi. Nah terkait curang tidaknya itu kita juga yang namanya penyelenggara pemilu kan ada 3, ada namanya juga Bawaslu. Ini juga yang akan mengawasi tentang kecurangan pemilu. Jadi itu juga sudah masuk ke ranahnya
Bawaslu, termasuk juga masyarakat ya, masyarakat juga wajib lah untuk juga bisa mengawal proses pemilu yang ada di Indonesia, terutama di Kudus. Jadi gitu Mas. Oke. Nah, selanjutnya yang dimaksud pemilu berintegritas adalah pemilu yang terselenggara dengan jujur, komitmen, dan konsisten. Jika penyelenggara pemilu sudah memenuhi yang namanya pemilu yang berintegritas, apakah juga otomatis menghasilkan hasil yang berintegritas dalam penyelenggara pemilu itu sendiri? Oke, jadi memang ketika pemilu itu dilaksanakan oleh orang-orang atau penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas, ya, itu saya sendiri yakin bahwa pelaksanaan pemilu itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar, baik, dan tentunya berintegritas. Ya. Jadi memang salah satu syarat yang harus dipenuhi supaya pemilu itu bisa berintegritas, itu katanya Mas tadi ya, itu memang penyelenggara ya harus berintegritas dulu gitu ya. Ketika penyelenggara tidak berintegritas, bagaimana mau pemilu berintegritas? Jadi memang wajib itu integritas dan profesionalitas supaya menghasilkan pemilu sesuai dengan asas pemilu sendiri, luber, jurdil, dan bisa berjalan dengan baik. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu tidak hanya slogan, tapi itu memang terlaksana dalam sebuah pemilu. Terima kasih untuk Bapak Ahlan yang sudah menjadi narasumber di podcast hari ini dengan tema tadi independensi, integritas, dan profesionalisme dalam penyelenggara pemilu itu sendiri. Oke, terima kasih kepada penonton, teman-teman pemilih yang sudah menonton acara podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman yang sudah yang ingin tahu soal KPU itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.